Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustakfirillah. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 dari SDN Beberik Hilir 3, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan materi tentang koneksi antar materi modul 2.3. Pada koneksi antar materi modul 2.3 ini, saya akan menyajikan beberapa hal. Yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dari proses pembelajaran, saya memperoleh pengetahuan baru bahwa coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, di mana coach memfasilitasi meningkatkan performa kerja serta membantu coach memecahkan masalah dengan menemukan solusinya sendiri. Kemudian, coaching memiliki beberapa paradigma seperti fokus pada coach, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, serta mampu melihat peluang baru dan masa depan. Kemudian, prinsip coaching terbagi menjadi 3, yaitu kemitraan, memaksimalkan potensi, dan proses kreatif. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar saya. Yang pertama, saya merasa tertantang untuk mempraktekkan praktik coaching dengan murid dan rekan guru di sekolah untuk mengoptimalkan pembelajaran di kelas. Kemudian, emosi yang saya rasakan yang kedua, yaitu bersemangat untuk menyebarkan pemahaman coaching kepada semua rekan sejawat, baik di lingkup sekolah maupun lingkup KKG gugus. Pertanyaan selanjutnya, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Menurut saya mendapat pemahaman materi coaching dan juga sudah mempraktekannya bersama rekan calon guru penggerak pada sisi ruang kolaborasi kelompok dan juga demonstrasi kontekstual. Pertanyaan selanjutnya, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Menurut saya, yang perlu diperbaiki adalah meningkatkan kemampuan diri, terutama dalam keterampilan presence atau kehadiran penuh, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan selanjutnya, apa keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi? Menurut saya, keterkaitannya yaitu mengoptimalkan kekuatan diri sebagai pendidik dengan mewujudkan kemampuan coaching agar meningkatkan potensi murid atau rekan sejawat. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Pada bagian ini, saya akan memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Pertanyaannya yaitu, bagaimana coaching sebagai pembangun kompetensi kemitraan yang baik? Jawabannya, kemitraan dapat terbangun dan membuka kesadaran untuk mendukung tindakan aksi manakala dilandasi kepercayaan antara coach dan coach. Dalam proses coaching, menganut sistem kesetaraan sehingga mendorong proses kolaborasi antar guru. Selanjutnya, yaitu mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Menurut saya, coaching merupakan salah satu alat untuk memaksimalkan potensi murid. Apabila proses coaching berjalan dengan baik, masalah pembelajaran yang mengganggu proses pembelajaran dapat diatasi dan perkembangan potensi murid dapat dimaksimalkan dengan lebih baik. Selanjutnya, yaitu menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun daerah. Menurut saya, siswa dan guru di sekolah saya belum terbiasa dengan proses coaching. Penyelesaian masalah yang ada biasanya hanya berupa percakapan biasa tanpa langkah coaching, sehingga berjalan tidak maksimal. Adapun tantangan yang kedua, yaitu supervisi akademik, hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru tanpa adanya tindak lanjut. Hal yang kedua, yaitu memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Menurut saya, alternatifnya yaitu memberikan pemahaman tentang pentingnya proses coaching di sekolah
agar pemecahan masalah dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran. Alternatif yang kedua yaitu memberi contoh pelaksanaan coaching dalam hal supervisi akademik agar dapat menjadi rujukan pelaksanaan di sekolah. Membuat keterhubungan. Adapun pengalaman di masa lalu, yaitu setiap akhir tahun biasanya kepala sekolah melakukan supervisi akademik untuk menjalankan kewajiban pengisian penilaian kinerja guru atau PKG. Nah, supervisi akademik yang dilakukan hanya dilakukan saat proses observasi dan pemberian nilai, tanpa adanya persiapan dan tindak lanjut setelah observasi dilakukan. Adapun penerapan di masa mendatang, yaitu yang pertama, supervisi akademik sebaiknya memperhatikan kaidah-kaidah coaching, seperti adanya percakapan pra-observasi dan pasca observasi, sehingga terjadi perubahan guru yang lebih baik setelah proses supervisi akademik dilakukan. Kemudian penerapan yang kedua yaitu pembiasaan guru menjadi coach untuk menyelesaikan masalah rekan sejawat sehingga menemukan solusi yang paling tepat. Selanjutnya yaitu konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Adapun keterkaitannya dengan modul 2.1 yaitu dalam pembelajaran berdiferensiasi dilakukan pemetaan siswa berdasarkan minat, profil belajar, dan kebutuhan belajar siswa. Data ini juga dapat digunakan coach atau guru untuk mengoptimalkan potensi murid dan menemukan solusi terbaik dari permasalahan belajar murid. Adapun keterkaitan dengan modul 2.2, pada kompetensi sosial emosional perlu dipahami mengenai kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kompetensi sosial emosional dapat dijadikan dasar oleh coach untuk mengendalikan diri dan emosi saat coach melakukan proses coaching dengan coachee, sehingga timbul rasa empati dan mewujudkan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian, informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Coaching merupakan peran yang sangat penting dalam pendidikan. Berikut adalah beberapa peran utama dari coaching dalam pendidikan. Yang pertama, membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka. Yang kedua, membantu siswa meningkatkan performa akademik mereka. Yang ketiga, membantu siswa mengembangkan kemampuan sosial dan emosional. Dan yang keempat, membantu guru meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Menurut saya, keterampilan coaching dan pemimpin pembelajaran sangat berkaitan. Dalam keterampilan coaching diawali dengan paradigma berpikir coaching. Prinsip-prinsip coaching yang menggunakan alur tirta dengan tujuan untuk memberdayakan siswa dan rekan guru sejawat. Sebagai pemimpin pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi dirinya, maka keterampilan coaching mutlak dimiliki dan diterapkan. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.3 dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.